Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 255. Pertanyaan, apakah ada batasan waktu ketika melakukan iktikaf, misalnya 30 menit atau selebihnya, dan apa saja kegiatan saat iktikaf? Iktikaf itu bukan hanya 30 menit. Kalau berdasarkan apa yang Nabi perintahkan kepada Umar bin Khattab, iktikaf itu minimal 1 malam. Ya, dahulu Umar bin Khattab itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Dulu ketika masih masa jahiliyah, aku pernah bernadar untuk beriktikaf semalam di Masjidil Haram. Maka faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam aufi nadraka. Maka Nabi bersabda kepada Umar, laksanakan, tunaikan nadarmu. Summa atakafa lailah. Kemudian Umar beriktikaf di Masjidil Haram 1 malam. Jadi berdasarkan riwayat ini, iktikaf itu minimal 1 malam sampai berakhir atau sampai sholat subuh. Sampai sholat subuh, jadi 1 malam. Dan apa yang dilakukan iktikaf itu? Sekarang sebelum kita melakukan sesuatu dalam iktikaf, perlu dipahami dulu. Apa toh iktikaf itu? Apakah iktikaf itu hanya berdiam diri, nginep di masjid tok? Atau apa saja? Maka coba diingat itu Quran surat Al-Anbiya ayat 52. Asal kata dari iktikaf. Kita akan tahu di situ. Sehingga nanti saudara-saudara yang akan iktikaf di 10 hari terakhir, biar mengetahui dulu sebelum melakukan iktikaf, paham dulu apa itu iktikaf. Iktikaf itu bukan hanya pindah tempat, bukan hanya pindah tidur dari rumah ke masjid, bukan. Al-Anbiya 52. Surat Al-Anbiya nomor surat 21 ayat 52. Iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadah kepadanya? Ya toh, ada akifun. Akifun itu fa'il ya, dari akafa. Akafa itu makna dasarnya adalah fokus pada sesuatu hal. Itu makna akafa. Jadi serius dan fokus kepada sesuatu hal. Dahulu Nabi Ibrahim ketika berdakwah di tengah-tengah kaumnya, Nabi Ibrahim itu sampai tidak habis berpikir, gimana kaumku ini? Dengan patung yang mereka buat saja, bisa sangat fokus dan tidak mudah dipalingkan dari patung-patung tersebut. Akif itu fokus pada sesuatu hal sehingga tidak mudah dipalingkan oleh apapun. Itu akafa, akif. Seperti kaumnya Nabi Ibrahim. Terhadap berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat, yang tidak bisa memberi manfaat maupun madorot, ternyata mereka fokus betul dan tidak bisa dipalingkan
dipalingkan dari patung-patung itu. Diseru oleh Nabi Ibrahim untuk meninggalkan patung-patung itu, malah marah, malah mengancam Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim tidak bisa menerima dengan akal sehatnya. Masa patung yang dibuat sendiri kemudian disembah, diberi makan, diajak ngomong. Padahal makanan dihadapkan di depannya, ya patungnya tidak bisa makan. Kalau di zaman Nabi Ibrahim dulu adalah bentuknya patung-patung berhala, sehingga kaumnya Nabi Ibrahim betul-betul fokus dalam penyembahan kepada patung-patung tersebut dan tidak mudah dipalingkan oleh hal apapun. Nah, sekarang patung-patung itu sudah menjelma, berubah ke banyak hal. Ya, menjelma pada pekerjaan saat ini. Banyak saat ini orang yang fokus kepada pekerjaannya, akif betul kepada pekerjaannya, dan tidak mudah dipalingkan oleh apapun. Ketika sibuk dengan pekerjaannya, diseru panggilan azan hayya 'alas shalah, tetap tidak bergeming dari pekerjaannya, terus fokus. Kejar setoran, kejar lemburan. Ketika mendengar azan Jumat, terus. Karena pembelinya masih berdatangan. Padahal kalau mendengar azan harusnya tinggalkan semua urusan, termasuk jual beli. Ini masih banyak pembeli, masih sibuk pekerjaan, tetap saja dia fokus pada pekerjaannya itu. Patungnya menjelma menjadi pekerjaan untuk saat ini. Kalau zaman Nabi Ibrahim jelas patung itu. Sekarang macam-macam. Pecinta bola, Liga Champion dini hari sampai masuk waktu subuh. Ketika sedang asik-asiknya lihat sepak bola, tidak peduli, diingatkan diajak tahajud, ora peduli, tidak bergeming, dia aktif betul melihat tontonan sepak bola itu, fokus betul, tidak mudah dipalingkan. Mendengar azan subuh berkumandang, tetap tidak beranjak dari layar televisinya, karena belum selesai, apalagi seru-serunya. Ini aktif, fokus pada satu hal dan tidak bisa dipalingkan oleh hal apapun, tidak mudah dipalingkan. Dari akafa, i'tikaf, kemudian di situ ada tambahan 2 huruf, alif dan ta, menjadi i'takafa. Kalau akafa tadi pelakunya disebut akif, i'takafa menjadi mu'takif, sifatnya disebut i'tikaf. Dalam bahasa Arab, setiap ada tambahan bangunan, tambahan huruf, itu menandakan adanya usaha dari manusia yang serius. Sehingga i'takafa itu berarti ada usaha dari manusianya untuk serius, fokus, tidak mudah dipalingkan oleh hal-hal duniawi. Sekarang kalau judulnya i'tikaf, sudah berada di dalam masjid, tetapi yang dilakukan tetap ngurusi dagangan melalui HP-nya, ngurusi urusan-urusan duniawinya, ngurusi pekerjaannya, meskipun dia berdiam di dalam masjid, namun dia tidak disebut sedang i'tikaf. Karena fokusnya tetap pada masalah-masalah duniawi. Ada masalah pekerjaan, guru, wah saya belum meninggalkan tugas, dia ngurusi tugas, WA ini itu, pekerjaannya, oh nanti kulaknya di sini, anunya di sini, jual sekian,
titip pesan kepada orang rumah. Meskipun dia berdiam di dalam masjid pengen iktikaf, namun tidak disebut iktikaf. Karena iktikaf itu bukan hanya pindah tempat dari rumah kemudian menuju masjid. Kalau di rumah dengan HP-nya sibuk ngurusi masalah duniawi, begitu pindah ke masjid kok masih tetap sibuk ngurusi masalah duniawi dengan HP-nya, meski fisiknya ada di dalam masjid namun hatinya di luar. Nah, itu tidak disebut iktikaf, maka fokus. Kalau iktikaf ini fokus. Fokus tentu harus ada program yang ingin diraih ketika iktikaf itu. Tidak hanya asal-asal ikut-ikutan. Iktikaf, pokoknya saya iktikaf, masuk ke masjid, melihat orang sholat, ikut sholat, melihat orang ngaji, ikut ngaji, melihat orang zikir, ikut zikir, tanpa ada program tertentu yang harus dia fokuskan untuk diraih, ditargetkan. Nah, maka yang dilakukan dalam iktikaf itu banyak hal, yang mana semuanya fokus untuk akhirat, fokus untuk mengingat Allah. Bisa dengan zikrullah, zikir pada Allah, bisa dengan qiraatul Quran, bisa dengan tilawatul Quran, bisa dengan tahfidzul Quran, atau dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Tadabbur Al-Quran atau mendengarkan kajian-kajian, diskusi-diskusi tentang agama di situ. Pokoknya hal-hal yang menyebabkan kita ingat dan fokus kepada Allah, itu dilakukan dalam iktikaf. Sehingga tidak sibuk dengan urusan dunianya. Lali, durung kulaan, pesen pada anaknya, nanti kulak di sini ya, nanti jual sekian, nanti inilah, berarti perbuatan yang dilakukannya tidak fokus pada Allah, maka tidak disebut iktikaf. Ya, ada lagi?